Selamat pagi semuanya dan selamat datang di webinar DI Providensia Foundation bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat juga kepada Ibu Yolanda dan Bu Sarju selaku pengurus Yayasan DI Providensia dan juga Kak Stella sebagai pembicara serta Romo Angga sebagai komentator. Semoga pada pagi hari yang cerah ini kita semua selalu ceria dan semangat. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Brigita Amanda Maharani. Saya merupakan salah satu DI Providensia Scholars yang bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Sebelum memulai acara, saya ingin menyampaikan rangkaian acara pada hari ini. Dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudara Elson, lalu memasuki acara inti, yaitu sharing dari Kakak Stella Claudia, dilanjutkan dengan tanggapan dari Romo Hendrik Angga Indraswara SJ. Kemudian akan ada sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Saudara Yusta. Setelah itu kita akan mendengar closing statement dari pembicara dan komentator. Seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Resya. Pertama, kita akan awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh teman saya, Kak Elson. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Elson. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohanes Elson Sritoitet. Saya mahasiswa baru dari Sanata Dharma. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa. Jika berdoa semuanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah siang dan malam, ada rasa suka yang kami rasakan dari malam hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali dengan sehat dalam melalui virtual Zoom ini. Ya Tuhan, kami mohon sebentar lagi kami akan melakukan setiap kegiatan kami. Kami mohon campur tangan-Mu supaya kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Engkau berkati kegiatan ini, Engkau berkati alat-alat yang kami gunakan, Engkau berkati juga setiap dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, ampunilah setiap dosa kami maupun sengaja maupun tidak sengaja. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Biarlah Tuhan yang sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Kak Elson yang telah memimpin doa. Confidence and humility bring out the hero inside you. Tentunya kalian kenal dong dengan superhero seperti Captain America, Thor, Iron Man, Black Widow, Captain Marvel. Mereka semua adalah hero atau superhero yang memiliki tugas untuk protect and serve. Pemimpin pun juga memiliki tugas tersebut, dan setiap orang adalah pemimpin. Tapi apakah semua orang memiliki sikap kepemimpinan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, DI Providensia Foundation telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Kak Stella Claudia. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai Kak Stella, saya ingin menyampaikan tata tertib selama mengikuti webinar ini. Pertama, para peserta dimohon menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung kecuali jika diizinkan. Kedua, para peserta diharapkan mengikuti webinar dengan tenang. Ketiga, para peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan pembicara dan komentator dengan cara mengetik di kolom chat. Keempat, para peserta dimohon mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara untuk pembuatan sertifikat. Kelima, peserta yang meninggalkan ruang Zoom tanpa mengisi presensi tidak akan mendapat sertifikat. Nah, sekarang kita sampai di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari kakak pembicara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita. Beliau adalah Kak Stella Claudia. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, dan juga pernah bekerja di China selama 6 tahun. Sekarang, beliau bekerja di PT United Family Foods sebagai International Business Development.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Kak Stella. Silakan Kak Stella. Baik, terima kasih Amanda. Selamat pagi, Romo, Bruder, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya. Salam sehat tentunya ya. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatannya bagi saya berbagi hari ini. Nah, hari ini tema kita adalah confidence and humility. Bring out the hero inside you. Nah, di kesempatan ini saya akan men-sharingkan beberapa hal yang pernah saya pelajari dan juga pengalaman saya berkenaan dengan tema ini. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya dulu kepada semua yang ada di sini. Menurut, saya panggil teman-teman semua ya, menurut teman-teman, are leaders born or made? Pemimpin itu dilahirkan langsung jadi pemimpin atau dia dibentuk? Bagi yang menjawab menurut teman-teman adalah dilahirkan, dia memang punya bakat jadi pemimpin, silakan keluarkan emoticon smile-nya. Nah, kalau yang merasa leaders itu dibentuk, silakan kasih tanda hati. Ya. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat nih, leaders itu sebenarnya born or made, ya. Saya akan mulai share screen ya. Baik, di sini ada macam-macam pahlawan ini. Nah, dan setiap dari mereka punya keunikan tersendiri ya. Tapi apakah mereka itu sebenarnya dilahirkan langsung jadi hero atau enggak? Nah, menurut Stephen Covey, are leaders born or made? This is a false dichotomy. Leaders are neither born nor made. Leaders choose to be leaders. Nah, menurut Stephen Covey, leaders itu memilih untuk menjadi seorang leader. Kenapa? Karena sebenarnya kita semua itu diberikan oleh Tuhan free will, kebebasan untuk memilih. Kita mau menjadi seperti apa. Dan Stephen Covey mengatakan choose to be a leader. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebenarnya setiap orang itu adalah pemimpin. Everyone is a leader. Minimal kita memimpin diri sendiri ya. Dan ada juga yang kita memimpin orang lain mungkin di keluarga, di komunitas, ataupun organisasi lainnya. Nah, apa sih bedanya orang yang pemimpin bisa menjadi hero sama yang enggak? Kenapa orang itu ada yang bisa dibilang orang biasa, ada yang dibilang hero atau pahlawan? Pasti ada sesuatu yang membedakan mereka, ya kan? Nah, mungkin akan ada banyak jawaban nih dibuat kita. Oh, karena dia tuh hebat, baik, berjasa, punya kekuatan super, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa disebut sebagai hero. Intinya adalah semua orang ini memiliki sebuah kualitas yang unggul dibandingkan orang pada umumnya. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai pahlawan atau hero. Nah, mari kita lihat sama-sama nih. Hero itu apa sih sebenarnya? Hero itu kalau dari bahasa Yunani, itu artinya adalah protector, atau pelindung. Joseph Campbell mengatakan, a hero is someone who has given his or her life to something bigger than oneself. Jadi yang namanya pahlawan itu, dia memberikan hidupnya itu untuk orang lain, untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang menjadikan seseorang menjadi pahlawan, demikian pula seorang pemimpin bisa menjadi hero. Jadi tugas seorang pemimpin itu adalah to protect and serve. Melindungi dan melayani. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Kita akan belajar hari ini dari para superhero ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi pemimpin yang berkualitas di abad ke-21 ini.
Kita ini hidup di abad 21 hingga ke depan nanti, itu challenge-nya sangat besar ya. Tapi ada 2 kualitas utama yang perlu kita miliki dan kita bangun supaya kita bisa menjadi pemimpin yang benar-benar handal dan mumpuni, yaitu confidence and humility. Baik, kita sekarang lihat dulu, confidence itu apa? Confidence itu adalah perasaan atau keyakinan bahwa seseorang dapat mengandalkan seseorang atau sesuatu untuk kepercayaan yang teguh, jadi yakin gitu ya. Menurut Darren Hardy, confidence is the most powerful influence, the most powerful quality of leadership. Sekarang kita lihat, kenapa confidence itu bisa powerful? Kita lihat beberapa tokoh di dunia ini ya. Mereka semua hidup di zaman yang berbeda, tapi mereka semua punya satu kesamaan, yaitu mereka percaya diri dan mereka yakin. Nah, keyakinan itu membuat orang ini seperti punya magnet gitu ya, sehingga kalau kita lihat, kita jadi tertarik untuk mengikuti mereka. Contohnya aja influencer zaman sekarang nih ya, kalau zaman now, misalnya ini mie pedas Korea yang lagi hype tuh sekarang ini ya. Siapa yang belum nyobain di sini kayaknya kan belum ikutan zaman gitu kayaknya. Kenapa? Karena pada saat kita melihat orang yang mempromosikan ini, mereka Baim Wong dan orang-orang lain yang mempromosikan itu, mereka sangat pede, sehingga kita akhirnya tertarik, oh ya saya juga mau cobain ah. Nah itu seperti itu ya. Jadi confidence itu melahirkan karisma dan menimbulkan rasa percaya bagi orang lain untuk mengikuti dia. Karena sesungguhnya setiap orang itu mencari sosok pemimpin yang memberikan rasa aman dan yakin untuk kita ikutin. Oke, sekarang kita lihat humility. Humility itu artinya adalah kebebasan dari kesombongan atau arogansi, atau suatu keadaan yang rendah hati gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya humility dibilang keadaan yang rendah hati, kalau kita rendah hati apakah berarti kita tidak percaya diri? Enggak ya. Menjadi rendah hati tidak berarti Anda kurang percaya diri, kata Justin Bariso. Atau kita nggak pernah membela pendapat atau prinsip sendiri. Itu berarti mengakui bahwa Anda tidak tahu segalanya dan bahwa Anda bersedia belajar dari orang lain. Nah, menurut John Maxwell, leaders yang memiliki kerendahan hati, pertama, are confident and comfortable with themselves and feel no need to draw attention to themselves or their status. Kalau bahasanya anak zaman now, itu berarti nggak bucin gitu ya, nggak caper gitu. Nah, yang kedua adalah have a capacity for self-evaluation and open to criticism. Jadi, pemimpin yang rendah hati itu mereka mau terima input dan masukan dari orang lain dan mereka teachable. Nah, kemudian yang ketiga, mereka rejoice in the accomplishment and potentials of others. Jadi mereka bersedia untuk mengakui kelebihan orang lain. Dan jika orang lain itu ada yang sukses, mereka malah ikut happy. Nah, yang terakhir, allow, enable, and empower others to shine. Bisa mendukung dan memberi kesempatan orang lain untuk bersinar. Ini sangat penting ketika kita menjadi seorang leader. Terutama nanti untuk orang-orang yang kita pimpin, kita support mereka supaya mereka bisa terus berkembang dan sukses. Baik, sekarang kita akan melihat mengenai humility dari Mother Teresa. Mother Teresa mengatakan kerendahan hati adalah ibu dari semua kebajikan, kesucian dan amal dan ketaatan. Dengan menjadi rendah hati, cinta kita menjadi nyata, setia dan bersemangat. Jika Anda rendah hati, tidak akan ada yang menyentuh Anda, baik pujian ataupun cela, karena Anda tahu siapa diri Anda. Jika Anda disalahkan, Anda tidak akan putus asa. Jika mereka bilang Anda orang suci, Anda tidak akan menempatkan diri Anda di atas podium. Jadi, kerendahan hati itu akan membuat kita bertumbuh dalam hal-hal yang baik. Kita menjadi punya sifat berani, bertanggung jawab, kasih, tulus, setia, kebaikan, semangat, nggak mudah menyerah, besar hati, tahan uji, dan juga sifat-sifat baik lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bertumbuh supaya kita bisa confidence and humble. Nah,
sekarang kita lihat bersama. Challenge-nya kita di abad ke-21 ini apa sih kalau buat anak muda? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kepercayaan diri kita itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Masa kecil kita, pendidikan kita, kemudian lingkungan tempat kita berada, kemudian masa lalu, mungkin itu hal yang baik ataupun hal yang buruk yang pernah terjadi ataupun luka batin misalnya. Lalu yang berikutnya teman-teman, keluarga dan komunitas tempat kita berada hingga sekarang. Kemudian yang terakhir adalah sosial media. Nah, ini yang paling penting sekarang ini. Karena apa? Dikit-dikit sosmed kalau kita sekarang kan. Nah, kalau kita lihat Instagram atau Facebook, orang-orang itu isinya keren-keren itu postingnya ya. Punya ini, punya itu, liburan ke sana, ke sini. Terus barangnya bagus-bagus ini itu. Akhirnya kita apa? Yang sering kali terjadi kita lihat mereka, waduh kok mereka keren banget ya. Terus saya kok kayaknya jauh banget dari mereka. Dan akhirnya kita jadi minder. Dan kita mulai membandingkan kita dengan orang lain tuh kok kayaknya kita nggak sehebat mereka gitu. Nah akhirnya kita jadi insecure. Nah itulah yang jadi challenge kita selama ini. Nah ini dari Stephen Covey juga. Beliau itu mengandaikan kita itu seperti sebatang pohon. Kalau pohon yang kokoh itu yang paling penting kan adalah akarnya. Akarnya harus kuat supaya pohon tersebut bisa tumbuh besar dan tahan goncangan gitu ya. Nah, akar pohon itu diibaratkan menjadi karakter atau watak. Sedangkan yang di atas tanah yang kelihatan itu adalah personality atau kepribadian. Personality itu apa yang seperti gaya, penampilan, tampang, public relation, kekayaan, apa yang nampak dengan kasat mata. Kayaknya kalau misalnya pakai tas branded itu keren. Kayaknya kalau koneksinya orang-orang yang hebat-hebat itu keren gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa yang harus kita perkuat dan apa yang paling penting itu adalah membangun karakter. Disinilah yang akan membuat kita punya superpower. Jadi disiplin, ketulusan, keberanian, integritas, kejujuran, kerendahan hati, hemat, inilah yang seharusnya kita kembangkan. Stephen Covey mengatakan kepercayaan diri yang sejati berpangkal pada keyakinan yang tenang, bahwa jika kita bertindak berdasarkan prinsip, kita akan menghasilkan hidup yang berkualitas. Jadi hidup kita akan berbuah dan buahnya banyak ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana grow in humility dari Mother Teresa. Mother Teresa ini adalah salah satu orang yang paling rendah hati yang pernah hidup di bumi mungkin ya. Nah, yang ini saya tidak akan bahas terlalu banyak karena menurut saya ini sudah sangat bagus dan saya sendiri banyak pakai ini sebagai guidance buat saya. Jadi ini nanti akan saya bagikan slide ini, silakan teman-teman bisa membaca apabila teman-teman suatu hari nanti mendapatkan tantangan yang seperti ditulis di sini, kita punya guidance bagaimana kita harus menghadapi. Saya mau cerita sesuatu tentang Mother Teresa, bagaimana dia tuh selalu menghadapi segala hal dengan humility. Jadi Mother Teresa ini kan pelayanannya awalnya di India ya. Dia merawat orang-orang sakit, gelandangan, orang di pinggir jalan, di kolong jembatan gitu yang terlantar itu sama dia ditampung dan kemudian dirawat. Banyak di antara mereka tuh yang punya sakit parah dan bahkan kondisinya sangat menggenaskan. Nah, awalnya dia itu banyak ditentang dan ditolak oleh masyarakat India karena dia dituduh mau mengkonvert orang-orang Hindu di sana menjadi Katolik. Tapi Mother Teresa itu tidak pernah melawan ataupun membalas ya. Dia cuma bilang dia hanya mau menolong. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak akan menukar sepiring nasi dengan iman seseorang. Nah, Mother Teresa itu punya misi kalau orang-orang itu bisa meninggal dengan bermartabat. Nah, suatu ketika ada satu kelompok pemuda yang mau membunuh Mother Teresa. Mereka datang ke rumah penampungan orang-orang yang dirawat oleh Mother Teresa. Dan salah seorang di antara mereka tuh masuk, kemudian dia melihat kondisi di dalam rumah penampungan itu dia sangat kaget. Karena di sana banyak orang yang sakit kusta, sakit parah, dan yang parah-parah semuanya itu. Dan akhirnya pemuda itu bilang ke kelompoknya, apabila ada keluarga atau saudara perempuan kita yang bersedia menggantikan dia merawat orang-orang ini, saya akan bunuh Mother Teresa.
Tapi jika tidak, saya akan membiarkan dia tetap hidup. Dan akhirnya sejak saat itu, pelan-pelan pelayanan Mother Teresa mulai diterima dan makin berkembang di India. Nah, kiranya cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kita bahwa ketika kita benar-benar punya kerendahan hati, maka ada berkat yang akan menguatkan kita untuk terus berjalan dan akhirnya ada hasil yang baik juga, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Baik, sekarang saya akan cerita dari pengalaman saya sendiri bagaimana saya menghadapi Thanos dalam kehidupan saya dan bagaimana saya belajar untuk bertumbuh dalam confidence and humility. Jadi 8 tahun lalu di tahun 2013, waktu saya belum lama pulang dari China, saya mengalami kecelakaan, saya jatuh dari tangga. Di ankle kanan saya cedera, ligamen saya putus, lalu tulang belakang saya ada yang geser sedikit, menjepit saraf gitu ya. Lalu bantalan antar tulang saya ada yang pecah, cairan dalamnya keluar sehingga iritasi, dan kemudian saya terus-terusan kesemutan, jadi saya nggak bisa duduk waktu itu, saya harus bed rest terus. Nah akhirnya saya berhenti kerja, lalu operasi kaki dan treatment tulang belakang. Nah tapi selama 1 tahun berikutnya, dengan ajaib lah, ini agak aneh memang, tapi intinya saya mengalami cedera beberapa kali beruntun sehingga saya selama 1 tahun itu saya 3 kali masuk ruang operasi, bolak-balik keluar rumah sakit untuk treatment ankle dan tulang belakang gitu ya. Sehingga sampai di tahun 2014 itu saya didiagnosa oleh dokter saya kena satu penyakit kronis yang langka namanya CRPS, Complex Regional Pain Syndrome. Jadi kondisi CRPS itu sarafnya korslet gitu ya, kayak tiang listrik yang kabelnya ruwet seperti ini. Nah, CRPS itu belum diketahui penyebab pastinya, ya, kenapa, itu masih dalam studi sampai sekarang dan tidak ada obatnya, jadi nggak bisa disembuhkan. Waktu itu saya dikasih tahu seperti itu, bahwa penyakit ini cuma bisa diterapi dan di-manage dengan obat-obat painkiller. Nah, jadi kalau saya kambuh gitu ya, sampai sekarang kadang-kadang saya masih merasakan sakit kepala, burning pain di seluruh badan, sakit, ngilu, kesemutan, dan lain sebagainya. Dan kalau kondisi seperti itu, saya harus pain management terapi dan bed rest. Nah, waktu itu kondisi saya itu kakinya saya udah kecil sebelah karena 1 tahun nggak dipakai buat jalan. Jadi saya harus berjalan di kursi roda dengan tongkat dan juga di kursi roda, dan hidup saya waktu itu 90% itu bergantung pada orang lain. Itulah titik terendah dalam hidup saya. Dan saya jadi, kepercayaan diri saya drop karena saya merasa nggak ada hal yang baik dalam hidup saya. Kayaknya semuanya itu nggak ada yang bisa saya banggakan. Tapi saya bersyukur pada waktu itu saya punya keluarga dan juga komunitas yang sangat support saya. Dan pelan-pelan saya pulih juga dengan fisioterapi yang intensif ya. Waktu itu saya kurang lebih 1,5 tahun sampai akhirnya saya bisa berjalan normal dan beraktivitas lagi. Nah, setelah itu saya back to professional life. Nah, sebelum di Unifem saya sempat di satu perusahaan yang lain, kemudian saya gabung di sini waktu itu sebenarnya sebagai corporate trainer waktu itu di learning and development. Waktu itu saya dipercaya untuk merintis sebuah departemen baru, dan kemudian saya bekerja sama dengan manajemen dan juga konsultan untuk implementasi beberapa program dan transformasi di perusahaan. Waktu itu challenge dari diri saya itu sangat banyak. Saya kadang suka meragukan, waduh saya bisa nggak ya? Dengan dari sisi kesehatan aja, ketika saya harus ngajar di kelas-kelas yang panjang 1-2 hari durasinya, kuat nggak ya saya berdiri? Saya bisa nggak ya nanti gitu? Dan ada orang-orang lain yang juga meragukan saya, emangnya Stella bisa? Seperti itu. Nah, puji Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan menurut saya, ada beberapa prestasi yang bisa saya capai juga di sana, dan setelah 3 tahun lebih akhirnya saya pindah ke International Business Unit sampai sekarang. Nah, waktu saya pindah ke International Business Unit, itu challenge-nya juga sangat besar. Saya cewek sendiri di tim saya. Bos saya itu adalah orang yang sudah sangat berpengalaman di dunia ekspor, udah 20 tahun lebih, dan orangnya sangat strong ya, sangat profesional dalam bekerja. Dan challenge-nya juga
dari segi pekerjaan sangat tinggi. Teman-teman saya yang lain ini yang cowok-cowok semuanya udah pernah punya pengalaman di ekspor. Cuman saya doang yang nol. Nah, jadi waktu itu saya harus catch up sangat banyak supaya saya bisa bekerja di pace dan level yang sama dengan mereka. Karena waktu itu dari manajemen dan juga dari atasan saya maunya cepat gitu ya, dan banyak hal yang perlu kita kejar. Nah, selama itu ada satu hal yang selalu menyertai saya, yaitu firman Tuhan ini. Ini adalah ayat kebangsaan hidup saya, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya belajar bahwa God's grace is enough for me. Bahwa dalam kelemahan saya, ketika saya merasa nggak pede, ketika saya merasa nggak mampu, kuasa Tuhan itu memampukan saya ketika saya benar-benar bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya saya juga belajar to put my confidence in God. Ini ada salah satu ayat saya di tahun ini. Jadi saya setiap tahun punya ayat tahunan gitu. Ini adalah ayat tahun 2021 saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya sangat suka dengan versi bahasa Inggrisnya. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Jadi saya benar-benar belajar to put my confidence in God. Nah, dari semua pengalaman ini saya merangkum menjadi beberapa poin. Saya harap ini bisa berguna buat teman-teman. Yang pertama, how to grow confidence itu, pertama, confidence born of character and competence. Saya belajar bahwa confidence kita itu bukan karena hal-hal yang nampak dari luar tadi, tapi karakter dan juga kualitas dari dalam diri yang saya bangun. Kalau misalnya kita belum bisa sesuatu atau kita dihadapkan pada suatu tantangan dan kita belum meet the qualification, mari kita belajar. Kita tingkatkan diri kita. Saat ini banyak sekali akses yang bisa kita pakai buat belajar sehingga kompetensi kita meningkat dan kepercayaan diri kita tentunya juga pasti akan bertumbuh. Yang kedua adalah our security is not based on our position, credentials, or comparisons with others. Nah, kalau kita mau merasa secure itu bukan karena kita punya ini, punya itu, atau title yang keren, atau kita anaknya siapa, atau status sosial tertentu. Tapi itu dari true north principle, yaitu prinsip yang sejati, yaitu firman Tuhan. Karena itu kita perlu untuk mengerti firman Tuhan supaya kita nggak gampang goyah. Yang ketiga itu adalah have a support system, komunitas yang bisa membantu kita untuk bertumbuh. Saya rasa seperti DI Providensia ini juga sangat bagus ya. Kita bisa sama-sama di sini saling membangun, sharing, menambah ilmu, dan juga sama-sama berkembang. Nah, kemudian yang keempat adalah filter your inputs, positivity only. Sekarang itu banyak berita ataupun dari sosial media itu yang negatif. Sebaiknya itu kita jauhi. Kita ikutin itu yang berita-berita yang baik, yang bisa menambah wawasan kita dan memperluas pergaulan kita ke arah yang positif, yang bisa membuat kita bertumbuh dalam iman juga. Nah, kemudian yang terakhir, dan ini sangat penting, tapi kita seringkali lupa. Know who you are. You are a child of God. Ketahuilah bahwa sesungguhnya status kita itu adalah anak Tuhan. Tuhan itu adalah sang pencipta segalanya. Dia adalah pemilik jagat raya. Hei, kalau kita anaknya orang yang seperti itu, kenapa kita harus minder, ya kan? Jadi ketika kita sedang merasa nggak pede, remember that you are a child of God. You are the beloved child of God. Nah, kemudian ini hal yang saya pelajari mengenai humility. Pertama, humility itu
membantu kita untuk bertumbuh menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Karena kita terbuka dan akhirnya kita mau terus belajar, kita bisa terus berkembang dan terus maju. Nah, ini akan sangat berguna dalam karir maupun kehidupan. Yang kedua, humility leads to unity and synergy. Kalau kita nonton film Avenger ya teman-teman, itu setiap superhero itu kan mereka masing-masing sebenarnya punya kekuatan super dan mereka sangat hebat. Tapi ketika mereka mau menghadapi Thanos, yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul, mereka menyatukan kekuatan sehingga akhirnya mereka bisa mengalahkan musuh yang sangat kuat, yaitu si Thanos. Nah, demikian pula diri kita ketika kita mungkin di dunia kerja atau mungkin di komunitas tertentu, ketika kita bersatu dan kita bersinergi, ketika kita bersinergi dan bersatu dengan teman-teman kita, kita bisa accomplish hal-hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan jika kita sendirian. Nah, yang ketiga adalah humility opens our heart and mind to see God's love and works in our life. Sehingga kita itu bisa lebih mudah untuk mengenali, oh ya, ternyata Tuhan itu berkarya ya dalam hidup saya. Ada seorang Romo yang dulu pernah menjadi misionaris di China, yang mengatakan pada saya suatu kutipan yang sangat bagus dari Santa Teresa Avila. Dia mengatakan gini, kata Teresa Avila, orang yang sungguh-sungguh rendah hati itu menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan kemudian, karena dia menyadari dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, maka apabila dia bisa ini, bisa itu, dia berprestasi, itu semua adalah karena Tuhan. Dan karena itu, dia akan mempersembahkan semua karya dan juga hidupnya dia untuk kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sharingkan. Hari ini saya akan tutup sharing saya dengan satu kutipan dari Superman. There is a superhero in all of us. We just need the courage to put on the cape. Jadi, teman-teman, mari kita sama-sama bertumbuh dalam confidence and humility. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita punyai keberanian untuk memilih menjadi superhero. Dan mari kita sama-sama persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan seperti semboyannya Jesuit. Di sini saya pinjam, ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God. Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Stella atas paparan yang sangat menarik dan inspiratif ya Kak. Saya tertarik nih sama kutipan yang pernah Kak Stella bilang itu, in leadership, confidence and humility are like the sides of a coin. It has to have those two sides to be balanced and solid. We will be able to grow in confidence when we keep being humble. Jadi kepercayaan diri itu penting banget, tapi perlu diimbangi dengan kerendahan hati. Jika kita terlalu percaya diri, kita juga dapat menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, jika kita terus terlalu rendah hati, kita dapat insecure dan krisis kepercayaan diri. Kutipan itu bisa selalu jadi pengingat untuk kita semua untuk menyimbangkan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati. Selanjutnya, kita akan mendengarkan tanggapan dari komentator kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan komentator kita. Beliau adalah Romo Hendrik Angga Indraswara SJ. Beliau merupakan dosen di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sekarang sedang menempuh ilmu politik di London School of Economics and Political Science, Inggris. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu saya serahkan kepada Romo Angga. Silakan Romo. Terima kasih Amanda, terima kasih Kak Stella atas paparannya. Dan selamat pagi, selamat dini hari kalau dari tempat saya. Mataharinya belum terbit di belakang sana.
Tapi saya berterima kasih, saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Kak Stella itu sesuatu yang sangat inspiratif. Kak Stella bercerita kepada kita bagaimana dia berjuang melewati momen-momen sulit dalam hidupnya. Dan cerita seperti itu selalu mengingatkan kita bahwa ada bagian, ada sesuatu dalam diri manusia yang selalu mendorong kita untuk melampaui keterbatasan kita. Sekarang saya hanya ingin katakan memberi teman-teman semacam alat untuk melihat posisi dirinya ada di mana saat ini. Saya ada di mana dan bagaimana saya bisa melangkah ke arah heroic growth atau menjadi hero yang tadi diceritakan oleh Kak Stella. Maka saya akan share screen saya, udah tampak ya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini hasil coret-coretan saya aja sih. Kita tahu percaya diri itu lawannya rendah diri. Rendah hati lawannya adalah angkuh, sombong. Gitu ya. Kita hari ini bicara soal dua topik itu, percaya diri dan rendah hati. Apa yang lalu terjadi kalau misalnya kita hanya rendah diri dan rendah hati, gitu ya? Mungkin pernah ketemu sama orang seperti ini. Kelihatannya rendah hati, tapi kalau diminta melakukan sesuatu itu jawabannya selalu enggak. Jawabannya wah aku nggak bisa, aku nggak bisa. Kelihatannya rendah hati, tapi lama-lama bikin susah juga gitu ya. Karena kalau kerja kelompok, kalau mahasiswa kerja kelompok tuh tiap kali diajak nggak bisa, nggak mau, menolak. Dan orang yang seperti ini orang yang menyia-nyiakan, wasting potensi-potensi talenta-talentanya. Karena nggak bisa mengalahkan rasa kecil, rasa rendah diri. Nggak mudah, saya tahu persis nggak mudah. Tapi mungkin kalau ada dalam situasi seperti ini, latihannya adalah latihan nekat. Kalau disebut berani, saya akan menyebutnya nekat, gitu ya. Berani, kalau tadi Kak Stella cerita bagaimana dia ketika sembuh sakit mau mencoba kerja, ada unsur nekat di situ. Ketika orang-orang meragukan, ketika teman-teman yang meragukan, nekat aja lah dulu kalau ada dalam posisi seperti ini. Ini yang pertama. Silahkan teman-teman melihat aku ada di sini apa enggak. Yang kedua, nah, ini kalau antara angkuh dan rendah diri gitu ya. Ini kelihatan ini adalah si tukang kritik gitu ya. Tukang kritik, orang ngerjain apa tuh dikritik terus. Dia sebenarnya merasa dirinya nggak mampu, tapi lalu ekspresi keluarnya adalah mengkritik. Hatinya itu penuh rasa iri, penuh rasa nggak nyaman melihat keberhasilan prestasi orang. Senangannya itu mencari-cari kesalahan orang lain. Hidupnya nggak happy juga. Nah, mungkin kalau ya ada dalam situasi seperti ini, apa latihannya? Latihannya adalah lebih mengapresiasi, lebih menghargai pertama diri sendiri dan orang lain. Ini jenis yang kedua gitu ya. Kalau kita nggak punya kepercayaan diri, nggak punya kerendahan hati, kita bisa ke arah sana. Apa yang ketiga? Ketiga ini orang yang narsis. Ini paling susah ya. Paling susah ya. Orang yang narsis ini orang yang merasa semua itu hasil prestasi. Orangnya punya percaya diri tinggi, tapi narsis gitu kan. Ya bikin capek juga orang kayak gini lama-lama. Tapi pernah ketemu, pernah ngadepin yang jenis kayak begini juga. Cirinya apa orang kayak gini? Cirinya itu kalau nggak diakui mudah marah. Gitu ya. Kalau orang nggak menyebut prestasinya itu sensitif gitu. Saya kan gini, saya begitu gitu ya. Ya oke, tapi orang yang seperti ini ya juga lama-lama orang akan ini orang yang susah kerja dalam tim. Biasanya orang kayak begini.
karena maunya jadi pusat segala sesuatu dan penuh banyak insecurity juga. Nah, latihannya gimana? Biasanya pertama agak susah sih orang kayak gini karena merasa dirinya udah bener semua. Tapi mungkin kalau misalnya ada dalam situasi seperti ini, ya mungkin perlu menelusuri lah asal-usul hal baik dalam dirinya. Asal-usul hal baik dalam dirinya itu pasti ada peran banyak orang lain di situ. Nah, yang terakhir, ini yang kita ingin mengarah ke sini. Pertumbuhan menjadi pribadi yang heroik, gitu ya. Pertumbuhan jadi pribadi yang penuh percaya diri, tapi juga rendah hati. Orang yang punya kompetensi, tahu apa yang harus dikerjakan, mau belajar. Tadi Kak Stella cerita bagaimana dia masuk tim baru, harus belajar, tahu bahwa dia nggak bisa, tapi mau belajar. Tapi juga di sisi lain menyadari bahwa segala sesuatu itu pemberian dari Sang Pencipta. Bahwa ini tuh bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya ini dan itu, tapi karena saya diberi kesempatan. Dan saya mau mensyukuri itu dengan mengoptimalkan sebisa mungkin kesempatan yang diberikan kepada saya. Orang yang seperti ini, orang yang merasa nggak perlu menonjolkan diri. Ya, kalau nggak diakui orang, ya biasa. Kalem gitu ya. Tenang gitu ya, nggak disebut begini, nggak disebut begitu, ya santai aja. Ya, nggak perlu merasa menonjolkan diri. Kalau ada peribahasa dalam bahasa Indonesia itu kan seperti ilmu padi, gitu. Makin berisi makin menunduk. Dan orang yang seperti ini, orang yang mau mengangkat orang lain, orang yang hatinya itu tuh luas untuk memberi ruang tumbuh bagi orang lain. Dan saya kira kita semua dipanggil ke sini untuk berani tumbuh, untuk bukan hanya tumbuh sendiri, tapi juga memberi ruang. Maka saya akan menutup dengan kutipan ini. Ini kalau mungkin pernah jadi mahasiswa saya sebelum saya berangkat gitu, ini mungkin ingat saya pernah ngutip ini di ruang kuliah, karena ini Viktor Frankl nih nulis buku Man's Search for Meaning. Kalau lagi bingung mau ngapain, bacalah buku ini. Pasti hidupmu akan diubah oleh buku ini. Cerita tentang bagaimana dia survive di camp konsentrasi di Jerman, Nazi Jerman di Auschwitz. Dan dalam situasi yang sangat sulit itu dia refleksi dia adalah ini. Everything can be taken from a man, but one thing. The last of the human freedoms. Semua bisa diambil dari kita manusia, kecuali satu hal. Kepingan terakhir dari kebebasan manusia. Untuk memilih mau bersikap apa dalam situasi apapun, untuk memilih jalan. Kita dipanggil menjadi pahlawan, tapi itu pilihan. Seperti kata Kak Stella tadi, leaders choose to be leaders. Maka mari kita pilih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Amanda. Terima kasih Romangga untuk tanggapannya yang sangat menarik, tambah melengkapi ya apa yang sudah tadi diberikan dari Kak Stella. Saya ingin menggarisbawahi itu tuh dari penjelasan Roma itu mengenai heroic growth. Jadi seperti yang sudah kita lihat dalam kurva yang dipresentasikan Roma, bahwa semua itu perlu keseimbangan. Dengan keseimbangan tersebut, kita akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Dan jangan lupa bahwa semua itu adalah pilihan kita. Semoga materi dari Roma Angga dapat semakin membuka pikiran kita semua untuk tumbuh menjadi lebih baik ya. Sekarang kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh teman saya, Kak Yusta. Kepada Kak Yusta, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih Amanda. Selamat pagi, Romo Angga, Kakak Stella, dan para audiens sekalian.
Perkenalkan, nama saya Emilius Yosta Remba. Saya salah satu dari BI Providentia Scholar. Hari ini saya bertugas untuk menghandle jalannya sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan menuliskan di room chat. Ya, sebelum sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaan, saya mau bertanya nih ke Kak Stella sama Romo Angga. Jadi bagaimana menampilkan kekuatan di dalam diri kita, namun masih ada ketakutan yang ada pada kita. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kakak Stella atau Romo. Saya persilakan. Silakan, Kak Stella. Halo. Ya. Tes. Ya. Baik. Bagaimana mengatasi ketakutan begitu ya, Yosta ya? Ya, Kak. Kalau saya, ini sebenarnya gini, saya sendiri sebenarnya masih sering kali merasa takut ya. Ya contohnya mau bawain bahan di webinar ini aja, saya tuh grogi juga. Kadang-kadang ngomongnya belibet itu sampai saking groginya. Karena udah lama nggak bawain training ataupun sharing gitu ya. Nah, dan waktu sebelum saya bawakan webinar ini, saya habis sakit kemarin. Saya sempat sharing dengan teman saya, Bu saya takut nih, takut nggak maksimal karena saya tahu saya persiapannya kayaknya tidak se-ideal yang saya mau gitu. Terus dia kasih saya support. Nah, saya juga sharing dengan Romo saya minta didoain, dan juga beberapa teman saya minta didoain oleh mereka. Kalau buat saya, pengalaman saya mengatasi rasa takut, satu, mungkin setiap orang beda-beda ya, tapi yang saya rasakan ini bermanfaat buat saya. Satu, kita akui bahwa emang takut gitu. Nggak perlu sok cool gitu ya, masa kayak gini aja takut gitu, enggak gitu. Itu sangat manusiawi kalau kita takut, jadi ya akuilah bahwa ya saya memang takut karena kondisi tertentu. Dan kalau saya biasanya saya akan sharing dengan orang yang saya tahu bahwa mereka bisa memberikan saya energi yang positif gitu dan juga kekuatan. Itu penting, makanya kenapa kita punya komunitas yang baik gitu untuk mensupport kita. Dan yang terutama, saya berdoa. Waktu sebelum saya menyiapkan bahan ini, saya tadinya sudah bikin draft tertentu. Kemudian saya rubah. Ada beberapa orang yang tahu di sini. Kenapa? Ada beberapa hal yang waktu itu sebenarnya saya takut untuk saya taruh. Kemudian akhirnya saya berdoa dan saya merasa mendapatkan kekuatan untuk berani membagikan hal-hal yang tadi saya bagikan. Cerita saya tentang saya sakit CRPS itu, di sini saya pertama kalinya saya sharing secara publik. Sebelumnya saya tidak pernah sharing secara publik. Dan kenapa saya akhirnya berani? Itu semboyannya SJ tadi yang sangat menguatkan saya untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi kalau apa yang pernah saya alami itu bisa berguna buat orang lain, ya kenapa saya mesti takut untuk bagikan? Disitulah saya belajar juga dalam ketakutan kita bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja memampukan kita. Gitu.
Mungkin dari Romo ada tambahan? Ya, makasih Stella. Kalau dari saya, dulu waktu saya awal-awal masuk serikat, itu saya diberi satu prinsip gitu ya. Kalau masuk serikat, Yesus itu frater yang baru masuk itu dikasih satu prinsip, bisa karena biasa. Jadi kalau frater itu nggak ada kata menolak, itu bisa, harus ya gitu kan. Ya bisa karena biasa dan dilatih. Kalau kita mau melatih diri ya lama-lama kan biasa. Dan saya mengalami kebenaran itu. Saya mengalami sungguh bolak-balik bisa karena biasa. Dan seringkali kan kita takut itu kita muter-muter di sini aja kan. Kita tuh membuat drama di kepala kita sendiri. Bikin drama di kepala dan lalu terserap sendiri dalam drama itu. Makin diikuti itu makin gelisah sendiri. Ignatius itu pernah memberi satu prinsip. Kalau punya pikiran semacam itu, kenali memunculkan perasaan apa. Kalau pikiran semacam itu memunculkan perasaan negatif, nggak usah diikuti. Langsung tolak dan nekat aja. Nekat, masih muda kok. harus berani. Hidup itu pertarungan emosional. Kalau kita nggak berani ngambil keputusan, orang lain yang akan ngambilkan keputusan buat kita. Dan kita yang nanggung akibatnya. Jangan mau. Itu aja, Ustaz. Baik, terima kasih Kakak Stella dan Romo atas jawabannya. Saya memetik 2 poin dari jawabannya tadi, bahwa untuk mengatasi itu, yang pertama kita percaya bahwa kita bisa. Dan yang kedua, kita berani, itu dari Romo, berani keluar daripada masalah itu. Baik, berikutnya dari Kakak Elson. Cara paling ampuh atau cara paling jitu untuk mencapai sesuatu? Oke. Dari Kakak Elson ini dia mau meminta Kakak Stella ataupun Romo untuk saran untuk keluar daripada untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya gitu. Saya persilakan Kakak Stella untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Elson. Cara paling jitu untuk mencapai sesuatu, kalau menurut saya akan pinjem satu kutipan yang sangat terkenal, do your best and let God do the rest. Jadi lakukan segala yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kalau kita harus belajar, ya belajar. Kalau harus kerja keras, ya kerja keras. Kita harus punya kemauan untuk do the extra miles, gitu. Kalau kita mau berhasil. Kalau orang lain effortnya 100%, mungkin kita harus 200%, 300%. Ya, tahu kondisi kita seperti apa, dan medannya kita seperti apa. Kalau contohnya dari si Avengers itu, si hero itu seorang diri, mereka tahu mereka nggak bakalan bisa mengalahkan Thanos sendirian. Makanya mereka cari bantuan, mengumpulkan kekuatan, lawan bareng-bareng, kan gitu. Dan mereka memberikan yang terbaik yang mereka bisa, dan at the end ternyata hasilnya luar biasa. Nah, jadi ketika kita memberikan yang terbaik dan juga mengandalkan Tuhan, percayalah bahwa rahmat Tuhan itu, kalau dari pengalaman saya yang sudah berkali-kali saya alami ya, rahmat Tuhan itu justru akan membuat saya bisa, wow, keren ya gitu. Yang saya tahu bahwa kalau saya sendirian, dengan kekuatan saya sendiri nggak bisa. Tapi ini kalau nggak Tuhan nih kayaknya nggak mungkin nih gitu ya. Nah, jadi justru pencapaian kita seringkali bisa lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Gitu. Jadi do your best and let God do the rest. Mungkin ada tambahan dari Romo Angga,
Saya persilakan. Setiap mimpi besar dimulai dari satu langkah kecil. Itu aja. Kalau kita, artinya breaking down sesuatu yang besar itu menjadi small steps. Dan setia, konsisten melakukan langkah-langkah kecil itu akan sampai. Dan rahmatnya lebih dari cukup. Itu. Oke, terima kasih Kakak Stella dan Romo Angga. Jawaban yang sangat menginspirasi. Ya, bahwa kita mesti mau memulai. Intinya ada kemauan dari dalam diri kita. Ya, baik, pertanyaan berikutnya ini dari Kakak Sevin. Dari pengalaman yang tadi Kak Stella bagikan mengenai musibah yang dialami, pasti akan kehilangan rasa percaya diri. Bagaimana Kakak menyikapi hal tersebut dan pelajaran apa yang Kakak dapatkan? Silakan Kak Stella, langsung dijawab. Ya, baik. Waktu itu memang benar saya level of confidence itu drop banget ya, karena secara fisik saya jadi merasa kurang sempurna gitu, kurang cantik lah gitu kira-kira. Terus nggak punya title yang keren, nggak punya penghasilan tetap gitu tadi ya. Sementara teman-teman saya kalau saya lihat, wah mereka udah jadi ini, udah jadi itu di perusahaan mana gitu ya, udah sangat berprestasi. Yang saya lakukan waktu itu satu, stop comparing myself to others. Setiap orang itu punya fase yang berbeda-beda dalam hidupnya. Jadi jangan bandingkan. Kita di usia yang sama, atau mungkin tadinya sepantaran, kok dia udah jauh lebih sukses dari saya. Ya itu berkat dia dan kerja keras dia. Dan saat ini apa yang harus saya lakukan adalah memberikan yang terbaik dalam fase kehidupan saya ini. Gitu, itu satu. Yang kedua, saya fokus pada apa yang bisa saya lakukan. Jangan fokus pada apa yang saya tuh kehilangan. Saya nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi fokus pada apa yang saya masih punya, apa yang saya masih bisa, saya maksimalkan itu semua. Nah, waktu itu juga yang pernah tadi saya sebutkan, yaitu saya bersyukur saya punya keluarga dan komunitas yang baik. Saya sangat terbantu dengan keadaan itu. Jadi waktu itu komunitas saya justru mempercayakan saya menjadi leader di salah satu grup gitu di komunitas, sehingga saya jadi merasa bahwa masih ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Waktu itu saya sanggupi karena saya merasa ya paling enggak saya masih punya banyak waktu, ya udah saya bantuin aja gitu ya awalnya. Tapi ternyata itu memberikan kesembuhan buat hati saya pada waktu itu. Bahwa saya masih bisa dipercaya dan ternyata, oh ternyata saya masih bisa ini, bisa itu ya gitu. Nah jadi ketika kita ada dalam posisi yang nggak percaya diri, ingat itu tadi juga, you are a child of God. You are the beloved child of God. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa dan sayang sama kita. Jadi jangan takut dan jangan memanjakan diri dengan kondisi dan terus mengasihani diri gitu ya. Tapi fight, kita minta rahmat, kita juga minta dukungan dari orang-orang di sekitar kita, dan kita bangkit lagi. Gitu. Baik Kak Stella, terima kasih untuk jawabannya. Nah, saya mencatat ada 3 poin di sini yang Kak Stella paparkan. Yang pertama, jangan bandingkan dengan orang lain. Ya, artinya jadi diri sendiri itu lebih indah kayaknya. Jangan apa seolah-olah, aduh dia seperti itu, saya harus seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi fokus pada apa yang kita miliki. Ya, semacam apa ya? Memperkuat apa yang kemampuan yang kita miliki. Ya, gitu. Dan yang ketiga tadi percaya bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Ya. Lalu ada pertanyaan berikut dari
kurang percaya diri, juga faktor-faktor sebagai pemimpin dibentuk dalam keluarga. Kadangkala pendidikan di dalam keluarga tidak berjalan mulus dan ada orang tua yang terlalu ikut campur terhadap pilihan-pilihan anaknya sehingga dapat menyebabkan hal-hal seperti di atas. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai pribadi yang berada di posisi seperti ini mengatasinya sehingga paling tidak menjadi pemimpin bagi diri sendiri? Nah, ini dia, Kak. Jadi, saya pikir ini masalah kompleks ya, masalah yang sering dialami oleh kebanyakan mahasiswa. Mungkin dari Kakak Stella bisa menjawab, bisa menjelaskan terkait pertanyaan dari Suster dan nanti bisa ditambahkan oleh Romo Angga. Silakan. Oke. Saya cerita sedikit kondisi keluarga saya. Saya itu, papa saya orangnya tuh sangat strong ya, cukup dominan gitu. Dan dia adalah sumber dari kehidupan keluarga gitu, karena mama saya tidak bekerja. Mama saya full time mom. Nah, ada hal-hal tertentu yang selama saya, terutama waktu masih sekolah ya, zaman dulu SMA, kuliah itu papa saya tuh ngatur banget. Nggak boleh pulang lebih dari jam berapa gitu, karena dia nggak suka anaknya keluyuran gitu kalau dia bilang. Padahal kan kalau zaman anak muda saya kan mau pergi hangout sama teman-teman ke mall gitu ya. Mall tutupnya jam 10, kita kan kalau anak muda maunya tutup mall jam 10, kita sampai jam 11 lah gitu ya. Nah, papa saya tuh nggak suka, dia maunya jam 9 anaknya udah di rumah, di atas ranjang. Bye-bye aja gitu. Jadi saya sering dimarahin dulu. Nah, papa saya marahnya itu nggak ngomel-ngomel tipenya. Dia ngomong paling 1-2 kalimat, tapi kayak geledek gitu ya, jeder gitu. Nah, jadi saya waktu itu kesel banget. Kayak nggak pernah muda aja nih si papi gitu ya, rasanya gitu. Nah, saya bersyukur mama saya itu orangnya lebih bisa diajak bertukar pikiran dan ngobrol. Papa saya, dia cukup bisa diajak ngobrol, tapi ada prinsip-prinsip atau aturan-aturan tertentu yang dia nggak suka dilanggar dan kita sebagai anak nggak boleh bantah gitu. Nah, salah satunya jam malam itu. Jadi saya bilang melalui mama saya jelaskan bahwa kenapa sih saya tuh mau hangout sama teman-teman. Saya cuma mau quality time aja sama mereka, ngobrol di luar jam sekolah karena bisa ngobrol hal-hal yang lain dan lebih memperluas pergaulan dan wawasan saya juga. Dan akhirnya mama saya bisa mengerti. Nah, yang saya pelajari, dan ini tipsnya ini sangat berguna akhirnya untuk relasi saya dengan orang tua saya adalah, satu, terbukalah terhadap mereka. Kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu, terbuka terhadap pergumulan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil, dan juga terhadap pergaulan. Jadi saya selalu cerita sama orang tua saya berteman sama siapa aja, kalau saya pergi itu kemana, ngapain, sama siapa. Sehingga mereka akhirnya punya kepercayaan terhadap saya, oh anak gue ini bisa jaga diri, dan nggak aneh-aneh, karena papa saya tuh kan selalu meseninnya, awas ya jangan narkoba, jangan minum, jangan sebagainya itu kan. Nah, dengan bersikap terbuka, mereka akhirnya bisa lama-lama memberi kebebasan bagi saya untuk membuat pilihan gitu. Dalam pilihan-pilihan yang besar dan keputusan yang besar dalam hidup saya, papa saya itu hampir tidak pernah ikut campur. Karena dia tahu bahwa saya punya pertimbangan tersendiri. Yang dia lakukan adalah memberikan advice, tapi dia akan, ya udah terserah keputusannya di kamu. Akhirnya seperti itu. Gitu. Jadi bagaimana kita menjadi pemimpin diri sendiri, yaitu membuat pilihan apa yang bisa saya lakukan ya terhadap orang tua saya ini, dan bagaimana saya seharusnya ya menyikapi kondisi ini. Nah, pilihlah seperti itu. Romo, monggo Mo. Ya saya kira satu hal pertama, di surga itu semua baik, di neraka semua jelek.
bumi ada di tengah-tengah. Jadi kita dalam hidup kita selalu ada yang baik, ada yang jelek, gitu ya. Halo, Romo? Ya, teman-teman, sepertinya ada gangguan koneksi dari Romo Angga ya. Ya, itu tadi yang dijelaskan oleh Kakak Stella ya, bahwa kita perlu terbuka ke orang tua kita apa yang mau kita pilih gitu. Dan kita juga perlu menjelaskannya secara rasional, bisa dipahami secara bersama. Ya, kadang kita egoisme seorang anak itu apa ya, semuanya menganggap kalian tidak tahu ini, saya saja yang mengambil ini semua. Itu. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya tadi Kakak Stella. Lalu kita ke pertanyaan berikutnya dari Kakak Nuresia. Mau bertanya terkait kalimat anak muda zaman sekarang merendah untuk meroket. Karena zaman sekarang banyak anak muda yang rendah diri untuk tujuan menyombongkan diri. Bagaimana tanggapan Kak Stella untuk pertanyaan ini? Baik, ini saya mau bertanya balik dulu nih. Merendah untuk meroket, itu maksudnya yang seperti kalau orang muji kita bilang, enggak lah, saya emang enggak gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, supaya nanti temennya kan yang muji-muji dia, kamu kan keren gitu, keren banget sih, lu bisa prestasi ranking 1, enggak lah, ini mah kebetulan doang gitu. Seperti itu ya kira-kira, bener bukan? Yosta masih di... Ya, oke. Kalau menurut saya, kita harus berpegang pada prinsip kita sendiri, ya. Yaitu tadi, the True North Principle. True North Principle itu maksudnya seperti apa? Saya belajar dari saudara-saudara kita yang Muslim. Kebetulan kakak sepupu saya juga Muslim ya. Kiblat itu kan selalu ada arahnya di mana, ya kan? Kemanapun mereka pergi, itu mereka biasanya akan cari tuh di handphone sampai ada apps-nya, arah sholatnya mereka itu ke arah mana. Di seluruh penjuru dunia manapun, arah kiblat ke sana ya ke sana gitu. Itu namanya True North Principle. Nah, kalau bagi kita, orang Kristiani, True North Principle kita itu adalah kitab suci. Jangan ikut-ikutan apa yang dunia bilang, karena dunia itu bisa menyesatkan. Orang di dunia bisa bilang kita ini begini, begitu, kita nggak bagus, dan sebagainya. Tapi kalau kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, dan juga menumbuhkan diri kita dengan karakter-karakter yang baik tadi, itu kita nggak perlu ikut-ikutan orang, dan kita nggak perlu takut dengan mereka. Be confident with yourself. Dan be humble juga. Kalau misalnya memang kita bagus, dipuji, thank you ya, selesai. Seperti contohnya Mother Teresa. Mother Teresa itu, dia itu menang banyak penghargaan. Bukan menang, mungkin dianugerahi ya banyak penghargaan. Dia pernah dapat Nobel, hadiahnya ribuan US dollar, dapat penghargaan dari Pangeran Inggris, kemudian dari Amerika, dan dari sebagainya. Tapi dia santai saja, gitu. Tidak perlu menolak pujian atau apapun gitu ya. Seperti tadi Mother Teresa bilang, kalau kita rendah hati, pujian ataupun celaan itu ya akan lewat begitu saja, gitu. Cukup tanggapi dengan seperlunya, mungkin bersyukur atau tersenyum. Setiap orang mungkin beda tanggapannya ya, tapi tidak perlu ikut-ikutan. Berpeganglah pada firman Tuhan dan prinsip hidup kita. Romo, silakan Mo menambahkan. Ini karena tadi ngomong nggak sempurna, terus saya internetnya mati. Jadi
Ya, soal pertanyaan tadi ya kita nggak ada yang sempurna, itu satu. Tapi kalau misalnya ini terkait soal merendah untuk meroket ya. Dulu ketika SMA, Romo Yesuit di sekolah saya pernah mengatakan satu hal ke saya. Ya biasalah anak SMA itu kan pengen sok pinter, bisa ngerasa bisa ngibulin gurunya kan. Salah satu kebanggaan anak SMA kan begitu. Tapi Romo Yesuit di sekolah saya waktu itu mengatakan, kamu bisa ngebohongin saya, tapi nggak usah bohongin dirimu sendirilah. Dan saya yakin kok kalau misalnya kita merendah untuk meroket itu kita tahu bahwa kita sudah sedang bohong. Dan orang lain mungkin nggak tahu. Tapi kalau kembali ke apa yang dikatakan Kak Stella, pertanyaannya adalah, lalu kamu mau jadi apa dengan itu? Kamu mau nyari apa sih dengan itu? Dan ya jujur aja lah sama diri sendiri, dan ya kalau diterima, dipuji ya oke, thank you, selesai, udah, nggak usah nyari-nyari lagi, ya selesai. Tuh, saya kira sesimpel itu aja. Moga-moga saya nggak terpental lagi. Baik, terima kasih jawabannya Kakak Stella dan Romo. Ini satu pertanyaan terakhir ya, Kak Stella dan Romo. Jadi mohon maaf nih, mau kami ganggu lagi jam tidurnya untuk 10 menit lagi. Baik, ini pertanyaan dari Kakak Era. Dia menanyakan, saya sering ada keinginan bunuh diri, bahkan melukai diri saat saya merasa di keadaan down. Bagaimana cara agar pikiran seperti itu bisa diubah? Bagaimana cara self-healing yang baik? Apakah harus bersama orang lain? Karena saya memiliki thirst issue terhadap orang lain. Jadi saya tidak pernah mau cerita dengan orang lain. Nah, oke Kak Stella, kayaknya masalah serius ini Kak. Bisa dijelaskan? Oke. Ya, silakan Kak. Pertama saya mau bilang thank you banget sama Era yang berani bertanya di forum seperti ini akan pergumulannya. Itu sudah sangat luar biasa. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Jujur saya dulu juga pernah punya pemikiran untuk bunuh diri ya. Zaman muda dulu ceritanya habis putus cinta terus ditimpa begitu banyak masalah lainnya, kayaknya dunia ini runtuh menimpa saya gitu ya. Kayaknya pengen mati aja gitu kan, kasarannya gitu ya. Dan apa yang waktu itu saya pikirin adalah saya memikirkan orang-orang yang saya cintai dan impian-impian saya gitu. Terus saya jadi merasa, masa iya sih cuman karena begini doang terus gue mau mati, bego banget gue. Akhirnya saya mikir gitu. Jadi saya berpikir yang kontranya dari itu. Kalau lagi down itu, ini yang pernah saya lakukan ya, dan pengalaman saya ini semoga berguna. Satu, jangan menenggelamkan diri dalam kesedihan dan kesetresan itu. Terus keluar kalau perlu. Keluar cari orang yang positif. Kalau ditanya apakah harus bersama orang lain, kita yang paling tahu kondisi kita kayak apa. Tapi kalau saya bilang kalau kondisinya udah seperti itu, lebih baik cari orang. Kalau saya cari orang, minimal satu orang yang benar-benar kita tahu bahwa nggak akan kemana-mana itu cerita. Nggak percaya sama orang, percaya sama Romo. Romo nggak akan ngomong sama siapa-siapa, karena mereka terima pengakuan dosa pun kan nggak bilang-bilang ya. Itu sumpahnya mereka. Jadi carilah Romo. Saya cari Romo. Nah, cerita. Terus saya ngaku dosa. Kalau saya punya pemikiran seperti itu. Jadi saya minta ampun sama Tuhan, dan lalu isi diri kita dengan hal-hal yang
positif. Kalau lagi kalut itu jangan dengerin lagu putus cinta ataupun lagu yang sekuler nggak karu-karuan, itu malah bikin tambah stres gitu ya. Tapi dengerin lagu rohani gitu, yang memberikan kekuatan-kekuatan itu ya. Dan bagaimana cara self healing yang baik? Kalau bagi saya, buat setiap orang mungkin lain. Kalau bagi saya, satu, saya harus cerita sama orang karena saya pada dasarnya ekstrovert. Ya, jadi saya bisa dapat pemikiran dan pertimbangan yang berbeda serta mungkin alternatif solusi dari orang lain tersebut. Cari orang yang bijaksana, yang benar-benar kita tahu kalau saya datang ke dia itu pasti saya bisa dapat solusi. Kedua, kalau yang berguna buat saya itu saya dengar musik karena saya sangat suka dengar musik dan lagu ya. Jadi saya dengerin lagu-lagu rohani yang memberikan kekuatan. Wah, waktu denger sih kalau ada yang nancep itu kan bercucuran air mata gitu ya, mungkin seember. Nggak apa-apa, nangis aja sampai puas. Nah, habis itu lega. Dan gini, ini ada satu hal yang saya dapatkan ketika saya berada di titik terendah dalam hidup saya. At the worst times or at the hardest times, remember who you are at your best. Remember who you are at your best. Kita tuh nggak selalu selamanya di bawah kan. Ingat dulu kita waktu dalam kondisi kita yang terbaik itu, saya tuh orang yang seperti apa sih? Oh, saya tuh ceria, saya tuh aktif, saya tuh bisa ini, bisa itu. Hey, itu semua masih ada di dalam diri kita. Cuman lagi kekubur aja itu sama pikiran-pikiran stres dan semua masalah itu gitu. Keluarkan itu lagi gitu ya. Kita masih ada sisi itu gitu. Jadi kita harus bangkit lagi. Dan kemudian yang penting itu tadi, remember who you are. You are a child of God. Kita tuh anak Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kayak uang, ya, contoh nih uang 100.000, dia nilainya 100.000, bisa beli barang senilai itu. Uang itu mau dilecek-lecekin, basah, kucel-kucel aja, uang 100.000, kita kalau dikasih mau nggak? Masih mau kan, bisa beli banyak barang. Masih laku nggak di pasar? Masih bisa, orang jualan senang dikasih lembaran merah 100.000 itu. Mau udah kucel kayak apapun nilainya tidak berubah. Seperti itu juga kita. Kita itu berapa banyak pun masalah yang terjadi, seberapa hancurnya pun kita, nilai kita itu tidak berubah. Kita anak Tuhan, dan kita itu sangat berharga. Saking berharganya, sampai kalau dalam kita iman Kristiani, Tuhan mau menebus kita di kayu salib. Jadi, yakinlah kamu berharga. Ya, apapun yang sedang kamu alami, semangat. Pasti bisa. Tuhan bersama kamu. Makasih Kak Stella. Baik, Kak Stella, terima kasih untuk pemaparannya. Mungkin ada tambahan dari Romo, saya persilakan. Ketika saya dalam perjalanan panggilan saya, gitu, memutuskan mau tahbisan atau tidak, mau jadi Romo atau tidak, nih ketika saya masih jadi frater. Salah satu pertanyaan yang sangat menghantui saya adalah, am I good enough? Saya ini bisa nggak sih jadi Romo? Kalau pekerjaan lain gitu kan, sosok bandingannya itu kan mungkin, kalau jadi dosen itu kan bandingannya dosen lain yang hebat gitu ya. Jadi kerja di ini mungkin manajer lain yang hebat. Kalau jadi Romo kan bandingannya Yesus Kristus gitu ya. Saya udah langsung gemetar membandingkan itu. Mana bisa saya dibandingin sama itu, jauh banget gitu ya. Dan bahkan saya masih ingat persis malam sebelum saya tahbisan itu tuh, saya masih ada perasaan takut yang membuat saya, Tuhan, benar, kamu mau ngambil resiko ini dengan aku. Kamu tahu sendiri betapa lemah
betapa aku sering jatuh. Tuhan yakin mau ambil resiko ini nih, besok aku dijadiin Romo. Tapi yang saya ingat itu dalam satu momen refleksi, saya pernah baca satu artikel, dan dalam dialog itu, seperti Tuhan mau mengatakan ya, bukan are you strong enough, kamu ini cukup kuat untuk jadi Romo, but are you weak enough to be a priest? Apakah kamu cukup mau berdamai dengan kelemahan-kelemahanmu, sehingga kamu punya kekuatan atau punya ruang yang lapang untuk menerima orang lain yang punya pergulatan sama. Dan selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Saya mengatakan itu, ya saya tahu ketika orang punya luka yang dalam itu pedih gitu ya, pedih, dan nggak ada solusi yang instan untuk itu. Tapi kalau kita datang ke orang yang kita percaya, ya Romo atau mungkin profesional psikiater yang bisa mendampingi gitu ya, kita bisa sembuh. Harus ada keyakinan itu ya, bahwa nggak ada luka yang nggak bisa disembuhkan. Dan bahkan kalau sampai tahap tertentu lalu bisa mengatakan saya bersyukur atas pengalaman luka ini, karena ini menjadi kekuatan baru buat saya. Bahkan bisa melihat bahwa toh itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hidup saya menjadi seperti ini sekarang. Dan ya ini perspektif ya, ini cara pemaknaan baru yang muncul lewat refleksi, dan ketika sedang dialami memang susah. Tapi ketika sudah berlalu, ketika kita melihat ke belakang, pelan-pelan kesembuhan itu terjadi ketika kita melihat bahwa ternyata jalan ceritanya lain gitu ya. Kalau udah lewat tuh kok bisa ya? Kok bisa saya ngalami ini ya? Kok bisa, dan ketika sampai di situ hidup terasa layak diperjuangkan. Nggak melulu indah, tapi setidaknya layak diperjuangkan. Itu yang perlu kita cari. Saya tutup dengan satu cerita. Ini cerita seorang teman Romo, dia pernah ditelepon oleh seorang ibu. Gitu ya. Romo, saya mau bunuh diri sekarang. Udah, selesai. Romonya lalu mengatakan, Ibu, ke kamar anak ibu sekarang, tidur malam ini, peluk anak ibu. Gitu ya. Ibu itu melakukan itu dan paginya hilang. Karena dia ingat lagi dengan anaknya dan dia merasa ini, saya masih perlu hidup. Masih ada sesuatu yang perlu saya perjuangkan dalam hidup saya. Kalau kita menemukan itu, bahwa saya ada sesuatu yang mau saya perjuangkan, dan itu yang disebut Viktor Frankl, kehendak untuk hidup, kehendak untuk memaknai hidup. Itu, Yosta, saya kembalikan. Terima kasih Romo dan Kak Stella atas jawabannya. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik sama Kakak Era ya. Makasih Jadi, Kak Yosa, makasih Romo. ada beberapa poin yang saya tangkap tadi. Yang pertama, perlunya keterbukaan. Terbuka ke orang-orang yang kita percaya bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita. Karena keterbukaan itu awal dari sebuah kemuliaan, kata Kak Stella tadi. Lalu hal yang selalu ditekankan oleh Kak Stella tadi, bahwa ingat bahwa kita anak Tuhan, bahwa diri kita kita mesti percaya bahwa kita sempurna. Oke. Lalu dari Romo tadi, berdamailah dengan kekurangan-kekuranganmu. Jangan menolak kekurangan itu, tapi berusaha untuk berdamai dengan hal-hal itu. Lalu ingat bahwa hidup kita layak diperjuangkan. Jangan menyerah. Baik teman-teman, sekian saja untuk sesi tanya jawab kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada hari ini, saya mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Baik, saya Yosta, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang
pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke Kak Amanda. Terima kasih Kak Yusta yang telah memandu sesi tanya jawab dengan sangat menyenangkan. Melalui sesi ini semakin menambah penjelasan mengenai materi hari ini ya. Semoga kita dapat selalu menumbuhkan kepercayaan diri dan kerendahan hati kita, dan jangan lupa untuk berani mengambil keputusan, terutama keputusan yang mempengaruhi diri pribadi kita. Baiklah, saya beritahu bahwa panitia sudah membagikan link presensi di kolom chat. Para peserta saya persilakan mengisi presensi tersebut agar dapat memperoleh sertifikat keikutsertaan dalam webinar ini. Sertifikat akan dibagikan langsung melalui email peserta, jadi dimohon untuk mengisi seluruh data dengan benar ya. Baiklah, sekarang kita masuki sesi closing statement dari Kak Stella dan dilanjutkan oleh Romo Angga. Kak Stella dipersilakan terlebih dahulu. Dari saya, confidence and humility is like an infinity war. Ya, itu sebuah proses yang terus-menerus. Akan ada banyak tantangan dan godaan dalam hidup kita yang harus dihadapi. Nah, be confident and be humble. Mari kita menjadi superhero yang melayani orang lain, bangsa dan negara, dan mari kita persembahkan karya kita untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Romo Angga bisa memberi closing statement juga. Dua hal. Ini yang saya rangkum dari percakapan kita sepanjang tadi. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman, jangan pernah penuhnya menutup hati teman-teman. Jangan ditutup itu ya. Karena kalau hati itu terbuka selalu ada ruang untuk sesuatu yang baik itu pelan-pelan masuk dan berubah. Dan ya, saya dari pengalaman saya mengalami prosesnya nggak mudah, prosesnya panjang, tapi itu selalu bisa terjadi. Yang kedua, kita dipanggil untuk jadi lebih besar dari diri kita sendiri. Dan orang yang kuat, sekali lagi orang yang punya kepercayaan diri dan kerendahan hati, nggak akan perlu merasa menjatuhkan orang, dia akan mengangkat orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Stella dan Romo Angga atas closing statement-nya. Bapak, Ibu, Suster, dan saudara-saudari semua, tidak terasa kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Sebelumnya, kita akan ada sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh teman saya, Kak Sina. Saya harap para peserta dapat menyalakan kamera sebentar ya. Kepada Kak Sina, saya persilahkan. Bapak, Ibu, Romo, Bruder, Suster, dan teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto. Dan di sini ada 5 slide. Kita mulai dari slide pertama. Tetap pertahankan senyumnya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Amanda. Baik, terima kasih Kak Sina atas bantuannya. Baik, karena tadi diawali dengan doa, maka akan diakhiri pula dengan doa. Doa akan dipimpin oleh teman saya, Kak Resya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Amanda. Mari kita akhiri acara pada siang hari ini. Saya akan memimpin doa secara Katolik untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang memiliki kepercayaan lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Allah telah menyertai kami, sehingga pada hari ini acara webinar dapat berjalan dengan baik. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengutus 2 pribadi yang sangat luar biasa sepanjang acara,
yaitu Ibu Stella Claudia dan Romo Hendrik Angga. Berkatilah mereka dengan gembira dan rela hati dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk kami semua. Semoga apa yang telah kami terima dari beliau dapat berguna ke depannya untuk kehidupan kami. Ini semua kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Resya yang sudah memimpin doa. Acara kali ini benar-benar telah di penghujung acara nih. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Bruder, Suster, dan saudara-saudari sekalian yang sudah berkenan hadir dan juga pada pengurus DI Providensia Foundation serta Kak Stella dan Romo Angga yang telah berkenan menjadi komentator. Selain itu saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.